Selamat sore teman-teman semua yang ada di luar sana dan yang ada di rumah. Perkenalkan saya Bidan Anapwara. Saya praktisi Gentle Birth, praktisi prenatal gentle yoga di Tobelo dan natural childbirth educator di Tobelo. Nah, saat ini saya mau membuat sebuah konten dengan 3 tujuan. Yang pertama yaitu untuk mengedukasi, kemudian mengadvokasi, dan yang ketiga atau untuk menginspirasi banyak ibu, bahkan calon ibu di luar sana untuk bisa meyakini, mempercayai sepenuhnya tubuh mereka untuk bisa lahiran normal. Karena lahiran normal ini membutuhkan persiapan yang cukup dan harus bebas dari rasa takut, terutama dia harus melakukan beberapa persiapan-persiapan untuk bisa mengalami yang namanya gentle birth. Oke, sebelum kita lanjut, sebelumnya saya mau kasih tahu tentang gentle birth itu apa sih sebenarnya. Nah, menurut pengertian secara lahiriah atau harfiah, gentle birth itu sendiri adalah proses persalinan yang menyenangkan, yang nyaman. Kemudian dia ramah jiwa, santun, dan terutama meminimalisir trauma bagi ibu dan bayi. Nah, saat ini saya ingin mewawancarai salah satu klien saya yang notabene dia 2 kali operasi dan dia akhirnya merencanakan anaknya yang ketiga untuk lahiran normal. Nah, saya ingin mau mewawancarainya, apa sih sebenarnya yang menjadi kiat-kiat dia sehingga dia bisa berhasil untuk gentle birth dan sejauh mana dia tahu tentang arti sesungguhnya gentle birth itu sendiri. Oke, let's go. Yang pertama, di sini kita juga harus tahu sebelum kita lanjut lagi, saya ingin sebenarnya memberikan intermezzo sedikit tentang gentle birth. Nah, gentle birth itu dia mengajarkan tentang mindfulness dan keseimbangan di dalam diri kita sendiri. Dan dari segi mindset, harusnya gentle birth itu tidak mengajarkan tentang fanatik atau anti-antian begitu dah. Gitu. Jadi arti dari semua itu adalah tentang keseimbangan dan keselarasan dan serasi. Ya, boleh dikatakan seperti harmoni gitu. Banyak sekali persiapan, seperti saya bilang tadi, harusnya ada persiapan. Nah, banyak sekali persiapan terutama mental dan psikologis yang harus dijalani selama hamil. Selain fisik ya, bunda-bunda di sana, di mana harus bebas dari rasa takut yang saya sudah sampaikan tadi. Dan mestinya tenang, tidak menghakimi, tidak membandingkan antara Anda dengan orang lain, karena pasti berbeda tubuhnya. Dan pastinya harus berdamai, termasuk ya boleh dikatakan berdamai dengan segala perubahan dan rasa yang dialami. Nah, ketika proses persalinan berjalan begitu lama dan kurang nyaman, seringkali kita langsung menghakimi, menyalahkan tubuh, bahkan menyalahkan orang lain, menyalahkan diri sendiri, terutama menyalahkan bayi Anda sendiri. Seringkali kita tidak menyadari, bahkan kurang menghargai upaya yang baik kita lakukan untuk membantu ibunya dan untuk menurunkan badannya, melahirkan dirinya. Nah, nanti contoh-contoh sebentar nanti saya sampaikan. Pertanyaan pertama sih yang pengen tahu adalah dari segi pengetahuan itu sendiri ya, sejauh mana dia tahu tentang gentle birth itu sendiri. Oke, kita tidak berlama-lama, perkenalkan. Ini Ibu Fitri Chandrasari. Okay. Saya ingin mau tanya tentang pengetahuan dari segi Ibu Fitri sendiri. Bisakah Ibu Fitri sampaikan apa sih yang Ibu Fitri tahu tentang gentle birth itu sendiri? Kalau menurut saya gentle birth itu lebih ke hakikat kita sebagai seorang wanita. Dan pada dasarnya orang semua sebagai seorang wanita harus mengalami hal itu. Jadi kita harus mengalami yang namanya lahiran normal seperti orang tua-tua terdahulu. Oke. Jadi saya pertegas kembali,
beberapa waktu yang lalu saya pernah berstatus di media sosial saya dan quote-nya bunyinya seperti ini. Saya sampai saat ini meyakini, mempercayai, mengimani yang namanya kehamilan, proses lahiran dan melahirkan pada dasarnya itu semua alami terjadi pada setiap makhluk hidup yang tanda kutip mamalia. Kurang lebih untuk bisa merangkum pernyataan dari Ibu Fitri tadi ya, dari quote saya itu cukup mewakili gitu dari ketika menarik kesimpulan bahwa semua makhluk hidup mamalia tanda kutip, saya tidak menyamakan binatang sama manusia, tetapi yang saya ingin menyamakan adalah mamalia, melahirkan atau beranaknya. Itu sama pada setiap makhluk hidup yang mamalia, kurang lebih Ibu Fitri. Nah, pertanyaan kedua dari segi pengetahuan, bagaimana awal mula Bu Fitri mengenal Gentle Beard? Awalnya saya mencari informasi. Sebelumnya kan saya melahirkan secara operasi 2 kali. Saya penasaran, gimana sih rasanya kalau melahirkan normal itu seperti apa? Ya. Kemudian saya mencari informasi, saya tanya-tanya di teman. Dan dia memberikan referensi, ada informasi tentang ibu bidan. Jadi saya minta nomor, kemudian saya hubungi. Ya, selanjutnya apa ya? Saya dengar dari cerita-cerita dia waktu dia lahiran juga, jadi saya tertarik. Oke, jadi itu sebenarnya yang dinamakan dengan pengetahuan. Kalau kita awalnya pengen lahiran normal, tujuannya ya pertama harus niat dulu dong. Benar-benar ini bayangkan ini 2 kali operasi loh, akhirnya dia mau melahirkan normal. Tentunya dia punya niat di awal untuk bisa lahiran normal, karena istilah orang Tobelo ya, kalau niat itu seperti dikatakan pele putus melintang patah gitu, itu niat. Kalau orang Tobelo bilangnya seperti itu, pele putus melintang patah. Kalau yang namanya niat ya, apapun itu tuh akan dia akan jalani itu semua hanya untuk mau mencapai tujuannya sendiri itu. Nah, pertanyaan kedua tentang mindfulness. Oke. Di sini bagaimana kita akan tadi saya mau tambahkan yang contohnya seringkali kita tidak menyadari bahwa bahkan kurang menghargai upaya yang baik kita lakukan untuk membantu ibunya dan untuk menurunkan badannya dan melahirkan dirinya. Itu contohnya, saya kasih contoh sebelum kita masuk ke 5 mindfulness. Jadi sebenarnya sang bayi itu sudah berusaha untuk berusaha turun ke panggul dan jalan lahir, berusaha membuka jalan lahir ibunya, namun desakan dan kontraksi yang ditimbulkan baru sedikit saja, sang ibu sudah mengaduh atau mengeluh kesakitan dan seolah-olah menolak atau melawan, mau berlari tanda kutip dari rasa yang ditimbulkan, sehingga justru ligamen di panggul dan jalan lahir malah semakin tegang dan ketat. Itu yang pertama. Contoh yang kedua, sebenarnya bayi sudah berusaha melepaskan tali pusat kalau memang dia terlilit tali pusat yang membelit tubuhnya, namun sang ibu terus tidur, tidak mau bergerak, sekedar membantu sang bayi, bahkan memberikan sedikit ruang agar dia bisa melakukan tugasnya dengan baik. Itu dia yang kedua, contoh kedua. Yang ketiga, sebenarnya sang bayi sudah ingin segera lahir, namun karena sang ibu cemas, gelisah, tidak menguasai nafas, dan panik, otomatis rahim justru kekurangan oksigen. Dan itu membuat janin tidak terbantu dan harus melakukan semua tugas itu sendirian. Nah, ayo berdamai dulu dong, ya Bunda atau ibu di sana. 1, berdamai dengan diri sendiri. 2, berdamai dengan bayi Anda. Yang 3, berdamai dengan orang lain. Yang keempat, berdamai dengan tubuh. Nah, bagaimana kita berlatih mindfulness itu sendiri? Sebenarnya caranya sederhana kok, karena yang Anda butuhkan adalah menarik dan memanggil pikiran Anda kembali lagi dan lagi, supaya tetap di sini dan kini.
Cobalah perhatikan hanya pada objek tertentu. Misalnya, yang pertama kita lihat nafas. Mulai perhatikan nafas yang keluar dan masuk ke dalam tubuh Anda. Perhatikan saat dada dan perut Anda mengembang dan mengempis. Kedua, tubuh. Coba perhatikan tubuh Anda saat Anda diam, hening, atau saat Anda bergerak. Yang ketiga, indera. Seperti semua indera, pendengaran, penglihatan, maupun pengecapan, bahkan jika Anda hamil dan bersalin, coba hayati dan fokus pada tiap sensasi yang Anda rasakan melalui gerakan janin di rahim Anda, juga kontraksi yang terjadi. Dan yang keempat, itu adalah pikiran, termasuk segala peristiwa yang kita alami dan kita sadari saat ini. Pikiran termasuk emosi yang sedang kita pikirkan, dan rasakan saat ini. Kelima itu adalah pengalaman. Nah, pengalaman sini selain peristiwa yang kita alami dan kita sadari saat ini. Nah, pengalaman itu baik pengalaman yang masa lalu maupun pengalaman-pengalaman persalinan, khususnya saat ini ya. Nah, ini bisa dilatih kok kapanpun dan dimanapun dalam posisi apapun. Intinya bagaimana Anda tetap menyatu antara body, mind, and soul saat ini dan di sini. Nah, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mindfulness dan awareness. Jadi, tadi nafas, tubuh, indera, pikiran, dan pengalaman. Itu mindfulness. Nah, bagaimana cara Ibu Fitri yakin terhadap diri dan bayi Ibu Fitri dalam menghadapi proses persalinan dengan metode gentle birth. Nah, bagaimana untuk bisa yakinnya? Apakah ada persiapan-persiapan tertentu untuk bisa meyakinkan diri maupun bayi Ibu Fitri untuk bisa menghadapi proses persalinan gentle birth metodenya? Okay. Kalau untuk persiapan sendiri, saya ikut fasilitas dari Ibu Ana ya, Ibu Bidan. Ada yoga ibu hamil. Kemudian saya diajarkan bagaimana berbicara dengan bayi. Jadi selama saya hamil, saya berusaha untuk berkoneksi dengan bayi saya. Jadi saya bicara, saya bilang bantu ya. Nanti ketika proses persalinannya, semoga dilancarkan ya, seperti itu. Jadi intinya itu dinamakan dengan komunikasi pralahir. Jadi singkat cerita, saya punya beberapa program yang membantu atau yang menjadi kunci keberhasilan untuk melahirkan normal atau gentle birth itu adalah kelas siap lahiran dan prenatal yoga yang diikuti oleh Ibu Fitri saat itu. Jadi di situ diajarkan dengan bagaimana cara kita mengatur nafas, bagaimana kita mengontrol sensasi tubuh yang ada ya pada saat kontraksi gitu-gitu, sehingga pada saat proses lahirannya menjadi tenang, menjadi nyaman dan terutama sakral gitu ya. Ya, kira-kira itu. Nah, yang ketiga tentang bagaimana healing birth trauma. Kan kita cerita di awal bahwa Ibu Fitri ini kan 2 kali SC dan yang ketiga dia berencana untuk lahiran normal. Jadi bagaimana dia bisa healing dari birth trauma yang sebelumnya? Bagaimana cara Ibu Fitri menyembuhkan trauma persalinan SC yang lalu di masa lalu sehingga mengikuti metode gentle birth di persalinan selanjutnya? Gitu-gitu. Sebelumnya waktu saya operasi tuh memang untuk proses pemulihannya kan lama. Ya. Di situ memang saya merasa saya tidak mampu kalau harus menjalani proses operasi lagi kan. Jadi saya cari sebenarnya persalinan seperti apa yang saya mau. Saya cari yang lebih tenang, yang bisa saya menikmati proses lahiran yang akan saya lakukan kayak gitu kan. Jadi ketika saya kenal dengan Ibu Bidan, terus saya lalui setiap prosesnya, proses yoga dan lain-lain. Di situ baru saya yakin, kayaknya saya mampu. Dan
saya bisa setelah saya jalani itu dan ternyata betul tidak seburuk yang dipikirkan ketika melahirkan normal, dan saya rasa memang jauh-jauh lebih bagus sih untuk normal. Wah, keren banget. Dibandingkan operasi, kayaknya enggak lagi deh. Oke, jadi ada istilah VBAC atau vaginal birth after cesarean. Di situ jadi istilah ini dipakai ketika yang sebelumnya, anak sebelumnya itu dia operasi, kemudian anak setelahnya dia berencana untuk lahiran normal dan dia berhasil untuk melahirkan dengan persalinan normal. Namanya vaginal birth after cesarean. Jadi sebenarnya itu tadi dia lebih memilih untuk persalinan normal karena lebih cepat pulihnya. Iya, lebih cepat pemulihan. Iya kan? Oke. Yang selanjutnya adalah tentang breath atau pernafasan. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwa Ibu Fitri kan ikut programnya Senam Hamil Yoga atau Prenatal Yoga dan kelas siap lahiran gitu. Nah, di sini itu bagaimana cara Ibu Fitri untuk mengelola pernafasan pada saat proses persalinan. Kan otomatis kadang-kadang ada rasa kontraksi muncul sehingga ingin mengejan begitu. Kemudian tanpa terkontrol, nafasnya sudah tidak terkontrol lagi. Kadang-kadang mereka langsung buyar pada saat kontraksi tiba. Nah, saat-saat itu bagaimana cara mengelola pernafasan pada saat proses lahirannya Ibu Fitri kala itu? Itu lebih ke rasa tenang. Oke. Jadi harus mengontrol rasa tenang, jangan panik. Jadi setiap ada kontraksi itu diganti sama pernafasan. Ada contohnya kayak tiup ya. Jadi setiap ada kontraksi diganti dengan metode tiup-tiup itu. Jadi bisa harus dicontohkan kayak gimana? Ketika sakit, kemudian seperti jadi ditahan, kemudian dilepaskan. Jadi seperti kita merasa kayak ada dorongan ketika nafas itu dihembuskan, seperti ada dorongan dari dalam gitu. Jadi itu bisa membantu bayi untuk lebih turun lagi dan lebih tenang. Iya, jadi lebih ke ketenangan sih sebenarnya yang harus kita harus belajar ketenangan gitu. Jadi jangan panik. Ya. Karena biasanya ketika panik otomatis buyar kan. Iya. Kurang lebih kalau kita, makanya waktu di kelas siap lahiran saya ajarkan pernafasan, ya. Dan pernafasan itu dipakai pada saat proses lahiran. Nah, kurang lebih yang disampaikan tadi sama Ibu Fitri kurang lebih seperti itu. Itu adalah pernafasan. Kemudian yang kelima, relax mind. Jadi apa yang ada dalam benak Ibu Fitri saat sedang dalam proses persalinan. Jadi dengan tenang tadi kan otomatis membuat kita relax gitu-gitu, dengan membuat kita lebih santai dalam mengikuti dia punya proses tanpa mau berlari gitu atau menolak rasanya gitu. Nah, bagaimana cara atau apa yang ada dalam benak Ibu Fitri saat sedang dalam proses persalinan? Waktu itu yang saya rasakan jelas saya merasakan yang pertama lahiran normal, jadi tetap pasti ada rasa paniknya. Tapi kan ada dukungan dari Ibu Bidan, dari keluarga, jadi saya mencoba untuk lebih tenang. Kemudian saya yakin sih kalau saya mampu. Oke, itu ya keyakinannya. Ya, saya yakin kalau saya mampu dan anak saya mau lahir gitu. Jadi saya harus membantu dia. Saya bantu dia untuk dia keluar gitu, untuk dia lahir. Iya. Kalau saya menyerah jelas tidak tahu nanti jadinya seperti apa. Iya. Pada dasarnya memang seharusnya ada, maksudnya tubuh kita harus bergerak terus supaya intinya tadi membantu bayinya untuk bisa cepat lahir gitu. Kalau ibunya tidur-tiduran nih, otomatisnya kasihan bayinya sendiri berjuang mau lahir gitu-gitu, kasihan juga dan capeknya minta ampun di bayinya. Kadang-kadang dia harus tegang dengan mungkin segala situasi karena mamanya atau ibunya itu menolak rasanya,
seakan-akan mau melarikan diri gitu dari rasanya atau kontraksi yang ada. Nah, justru itu yang membuat bayinya akan lama untuk lahir. Nah, justru ini sangat membantu sekali untuk bayinya lahir. Pertanyaan yang keenam, ini tentang mind, baby, and body balance. Jadi, bagaimana cara Ibu Fitri menyeimbangkan pikiran, tubuh, dan bayi agar tetap sejalan saat persalinan. Di awal saya sempat membicarakan bahwa harus selaras, serasi, dan seimbang atau dikatakan harmoni ya. Nah, bagaimana cara menyeimbangkan tubuh, pikiran, dan bayi agar tetap sejalan dalam proses persalinan. Karena kita tahu bersama bahwa ibu, bayi, dan kayaknya keluarga dalam arti yang mendampingi. Sebenarnya sih suami sih untuk mendampingi lahiran itu sangat-sangat ideal sekali untuk proses lahiran yang sangat gentle sangat santai dan tenang, itu harusnya ada suami sih. Cuma kalau tidak ada yang karena tugas luar atau dia di luar daerah, ya otomatis yang memang mendampingi ibunya adalah orang-orang yang benar-benar membuat ibunya nyaman. Nah, cara menyeimbangkannya bagaimana? Pikiran, tubuh, dan bayi untuk tetap sejalan pada saat proses lahiran. Cara menyeimbangkannya. Cara menyeimbangkannya sih lebih ke saya nikmati prosesnya. Oke. Saya nikmati setiap prosesnya. Terus dukungan juga dari Ibu Bidan, terus fasilitas yang disediakan ketika saya mengalami kontraksi, saya diajarkan bagaimana saya harus tetap tenang, terus pikiran saya boleh nggak bisa kemana-mana, jadi saya harus fokus ke bayi saya sekarang, apa nih yang harus saya lakukan biar dia bisa membantu dia biar cepat lahir, seperti itu. Oke. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, yang ketujuh, ini mobility and gravity during labor. Jadi, yang pertama, bagaimana suasana tempat persalinan saat itu? Yang menurut Ibu Fitri sih? Kalau menurut saya nyaman sekali, dan memang yang saya butuhkan adalah ketenangan dan saya dapatkan di tempatnya Ibu Bidan ini. Kemudian kayak fasilitas yang dikasih, kadang kan kayak kita bukan menjelekkan ya, tapi biasanya saya sudah pernah lihat ke keluarga saya, saudara-saudara saya yang melahirkan di tempat lain. Bidannya tuh kadang kayak kita ini menghadapi proses yang sakral gitu kan, sakit apa, jadi kita butuh dukungan, dan itu memang betul-betul saya dapatkan di Bu Bidan Ana ini begitu. Kayak contohnya ketika saya rasa sakit, Ibu Bidan selalu dampingi, dielus-elus, bahkan kaki saya kram aja dipijitin. Jadi memang benar-benar luar biasa sih. Oke, terima kasih. Nah, pertanyaan yang kedua yang berhubungan dengan tadi, apa yang Anda atau Ibu Fitri lakukan saat detik-detik baik Ibu Fitri akan segera lahir? Pada saat puncaknya gitu. Puncaknya, sebenarnya waktu itu saya hampir menyerah. Karena sakit yang luar biasa kan, saya belum pernah merasakan hal itu kan. Tapi benar-benar dukungan yang saya dapat membuat saya yakin, oh saya mampu lahirin anak saya. Itu bagaimana ya, nggak bisa dikatakan sih, nggak bisa diutarakan dengan kata-kata, luar biasa sekali. Jadi itulah yang saya katakan, lahiran normal sama operasi itu beda jauh sekali. Ketika kita operasi, memang sih sakitnya itu dirasakan setelah bius itu kan selesai, baru kita merasakan sakit, tapi hanya sakit karena luka. Tapi kalau ketika kita melahirkan normal itu, setelah bayinya lahir, yang ada hanya kebahagiaan. Wah, ini bayi saya begitu. Yang rasa sakitnya tuh hilang, benar-benar hilang. Dicari juga nggak ada, nggak dapat lagi sakit itu. Benar luar biasa. Jadi kalau menurutku dari serangkaian ini lebih baik dipersiapkan ya dari awal gitu untuk proses lahiran yang normal, dan carilah provider yang memang benar-benar
atau provider di sini tenaga kesehatan yang mendukung sepenuhnya untuk persalinan normal. Dia tak akan berhenti untuk bisa membantu, menolong, bahkan mendampingi ibu yang mau benar-benar niat lahiran normal. Tapi di sini yang mau adalah benar-benar itu tadi, dia minim trauma bagi ibu dan bayi. Dan sejauh yang diwawancara selama ini, dia, maksudnya sama ini yang kita wawancara, belum ada sih terlihat trauma untuk proses lahiran yang dirimu alami gitu ya, untuk proses persalinan pertama normal gitu ya. Selanjutnya adalah gentle birth provider dan support. Jadi di sini siapa yang saat itu dipilih Ibu Fitri untuk jadi pendamping persalinan dari keluarga, sebagai pendamping persalinan? Waktu itu mama sama tante. Oke. Karena suaminya kan ada lagi di luar daerah ya tugasnya, jadi memang benar-benar dia tidak bisa mendampingi. Yang mendampingi itu adalah mama sama tantenya Ibu Fitri ini. So, kita mau kasih kesimpulan semua bahwa proses persalinan normal yang memang benar-benar dialami atau benar-benar mau diwujudkan, otomatis pertama berhubungan dengan persiapan. Persiapan itu sebenarnya yang tadi disampaikan, dirimu pertama harus memang punya niat di awal. Nah, Ibu Fitri ceritakan bahwa di akhir-akhir dia hampir menyerahkan waktu lahiran, tetapi karena pendampingnya, penolong persalinannya begitu mengingatkan, yuk ingat niat awalmu seperti apa, dan perjuangan selama ini dirimu mengikuti persiapannya dalam arti program-program kelas yang saya buatkan. Nah, ingat proses yang dirimu lakukan, bahkan ini loh 9 bulan dirimu sudah jalani, sudah bawa anakmu kemana-mana selama 9 bulan, dan dirimu punya niat untuk lahiran normal kali ini. Cobalah ambil niatmu kembali, mengingat kembali niatmu untuk bisa menguatkan kembali di akhir-akhir detik-detik terakhir dirimu untuk lahiran normal lagi gitu. Pada saat itu memang mengingatkan kembali Ibu Fitri pada niat awalnya untuk memilih metode persalinan normal gentle birth gitu. Nah, ini adalah sebuah kunci dalam keberhasilan proses persalinan normal kalau benar-benar dia penuh dengan persiapan di awalnya. Semua kan otomatis harus ada persiapan gitu-gitu. Persiapan mentalnya, persiapan tubuhnya, kemudian mindsetnya dari segi pengetahuan, belajar lagi. Karena tidak menutup kemungkinan untuk ibu-ibu yang di luar sana yang termotivasi dengan testimoni daripada Ibu Fitri, kiranya bisa menjawab bahkan menguatkan. Kalau misalnya kasusnya seperti Ibu Fitri nih, sebelumnya sudah operasi nih, aduh saya pengen normal pada dasarnya, tetapi saya ragu-ragu misalnya. Nah, untuk ibu-ibu yang seperti itu, cobalah untuk lebih banyak meniatkan dulu di awal, kemudian cari provider yang mendukung sepenuhnya proses persalinan normal metode gentle birth. Sebelumnya itu adalah dirimu kalau dengan niat lakukan persiapan. So jangan hanya sampai Ibu Fitri aja, tapi ibu-ibu di luar sana juga. Mungkin ada yang disampaikan oleh Ibu Fitri, pesan-pesan untuk para ibu-ibu di luar sana yang mau untuk VBAC istilahnya, karena Ibu Fitri kan sesar sebelumnya dan setelahnya lahiran normal. Untuk ibu-ibu yang mau rencana VBAC di luar sana, kasih pesan dong untuk mereka. Saya sering dengar kalau mereka sering bilang melahirkan sesar itu kita nggak seutuhnya jadi ibu. Kenapa? Bukan hanya ke proses lahirannya aja sih, tapi lebih ke mental dan kesiapan kita sebagai seorang ibu. Ketika saya yang sendiri mengalami
saya sesar, saya mengurus anak dengan keadaan yang luka, lebih ke trauma. Tapi ketika saya mencoba metode gentle birth ini, alhamdulillah saya lebih ke keibuan saya lebih muncul begitu ketika saya mengalami itu. Wow, dalam Ya. dalam sekali. Kalau saya mau bilang itu lebih kerennya sakral, karena ingat proses persalinan normal itu sepanjang atau seumur hidup kita itu takkan pernah kita lupakan proses persalinan itu sendiri. Bahkan kalau kita tanya ke mama-mama kita dulu yang lahirkan kita, berapapun umur kita sekarang, dia dan di umurnya dia sekarang, di usianya yang sudah tua misalnya, kita tanyakan proses kelahiran kita, dia akan menceritakan dengan begitu detailnya proses persalinan kita. Sebegitu melekatnya, sebegitu dalamnya, dia menjadi memori, bahkan terekam di alam bawah sadar kita. Alangkah baiknya kalau untuk saya sarankan, yuk persalinan normal sehingga dirimu benar-benar cepat pulih, kemudian dirimu punya pengalaman persalinan yang positif, dengan bahasa kerennya positive natural experience childbirth, gitu-gitu. Yuk ibu-ibu di luar sana, mari kita dukung untuk bisa menuju ke persalinan normal, karena persalinan normal metode gentle birth layak untuk diperjuangkan. Saya kira cukup sekian kali ini kita dengan testimoni 2 kali SC, kemudian berikutnya anaknya lahiran normal VBAC. Terima kasih ibu-ibu atas perhatiannya. Sampai jumpa.